dia minta maaf sama gue kalau misalnya dia pernah menyakiti gue, semua dia lakukan hanya untuk airtime. Dia sebutkan itu di WhatsApp-nya dia. Sumpah. Jujur juga ya? Jujur, Say. Tapi kan maksud gue kesel gitu loh, karena sebelum kita memulai syuting acara itu, kita tuh semua teman. Jadi produser nggak ada yang tahu nih? Produser nggak ada yang tahu. Seluruh krunya nggak ada yang tahu. Ini between pesertanya aja di situ. Besokannya, Say, saat kita mau photoshoot, Say, hal pertama saat kamera shoot ke mukanya dia, nangis. Dari situ aja gue udah bisa tangkap nih cewek ya bermuka dua gitu loh. Maksudnya emang dia mau mencari airtime. Kalau dia nggak nangis di depan kamera kan ya kameranya lewat aja. Tapi karena dia nangis kan kameranya stop di muka dia. Jadi lu di-create seakan kan lu mentalnya nggak stabil, hot temper gitu-gitu. Jadi gue lagi gini-giniin terus, disenggol terus nih. Dikit-dikit gue disenggol. Oh my God, Tuhan Yesus, gue pengen. Halo. Jesslyn Lim, apa kabar? Baik, Ko Raffi. Habis liburan dari Bali ya? Iya, habis liburan. Udah penat ini kepala. Rada ten ya? Agak ten. Memang aku suka banget yang namanya berjemur. Jadi aku nggak terlalu cinere, Say. Oke, kalau aku main layangan biasanya buat tanning. Oh, cocok juga ya. Jadi iya. biayanya nggak usah gede-gede banget. Goceng udah bisa, tanning. Happy ya kan? lagi ya? Iya. Mama kamu kan orang yang cukup penting dalam hidup kamu ya? Siapa? Terutama karir kamu, mama kamu. Sebenarnya iya, karena awal pertama itu aku kalau bermulai karir, sebenarnya aku tuh nggak pernah kepikiran punya cita-cita misalnya menjadi seorang entertainer gitu ya, ataupun aduh aku pengen cita-cita jadi seorang model atau seseorang yang terkenal gitu, nggak pernah sih kok. Jadi itu mama kamu katanya yang pertama kali ngelesin modeling ya? Betul, tapi itu juga bukan karena aku menunjukkan talenta ya. Bukan. Tapi karena dulu tuh aku tomboy banget. Tomboy parah banget. Jadi orang-orang tuh kayak suka, ya ampun sayang banget ya Jesslyn cantik-cantik begini tapi kok kayak laki gitu. Ceweknya nggak ada. Aku tuh nggak pernah pakai high heels. Aku tuh boro-boro high heels ya, selalu pakai sneakers. Terus aku juga nggak pernah pakai rok. Pakai rok itu cuma di sekolah doang. Jadi saat SMP, SD pakai rok. Tapi setelah itu pulang ke rumah tuh selalu pakai celana panjang, jeans. Jadi bener-bener laki banget, pakai kaos gitu. Jadi mah gue suatu hari tuh karena ada. Itu sampai kapan tuh usia tomboynya itu? Umur berapa ya? Maksudnya biasanya pas puber kan ya, 13 SMP tahun gitu kan ya. Mungkin udah langsung jadi dandan, langsung jadi kayak gitu, enggak juga tuh? Enggak, sama sekali. Malah tuh dulu di sekolah tuh preman banget. Gue mah berantem sama orang. Tapi baiknya itu sahabat aku waktu aku di Medan, Winnie namanya. Itu tuh girly banget. Jadi aku sama dia tuh bener-bener opposite. Jadi aku kayak laki banget, tapi dia tuh girly banget. Dia pernah ya kalau misalnya, malah bukan pernah, sering hampir setiap hari dia tuh gonta-ganti tema. Misalnya hari ini temanya kuning, tasnya kuning, termosnya kuning, kotak pensilnya kuning, ikat rambutnya kuning, semuanya kuning. Nanti besokannya pink, semuanya pink. Jadi aku tuh suka kayak, ini cewek ya, cewek banget gitu ya. Dan mamanya dia sahabatan sama mamanya aku. Jadi saat mereka lagi ngumpul mungkin suatu hari atau arisan atau apapun itu, mamanya dia tuh saranin, ih sayang banget tuh anak lu cewek-cewek yang cantik-cantik begitu tapi kayak laki. Masukin aja modeling school biar bareng sama si Winnie tadi, sahabat gue. Tapi udah cantik berarti waktu itu? Iya begitulah kata orang. Tapi ya gue gak pernah sih. Contohnya waktu SD gitu banyak yang naksir kamu cowok-cowok? SD sih kagak ya, Bo. SMP lah, SMP gitu. SMP mah banyak. Gue inget dulu zaman Valentine ya, orang ngantri di depan kelas gue cuma mau ngasih gue coklat. Oke. Jadi gue selalu pulang dengan satu paper bag besar ya, isinya coklat semua. Jadi ini bukan kisah Betty LaVea yang tadinya nggak cantik terus tiba-tiba jadi cantik, tapi memang udah cukup banyak yang mengagumi kecantikan kamu lah. Terima kasih. Gitu. Terima kasih, Cuman saya jadi malu. Kamu masih tomboy jadi belum keluar dong auranya. Bener, banget lah ya laki gitu. Banget. Atlet volley, atletik ini lari gitu ya. Jadi nggak ada cewek-ceweknya sama sekali sampai aku dimasukin ke modeling school sama si mama. Oke, sama si teman kamu itu siapa? Yes, Winnie Cemerlang. Terus gimana? Maksudnya kayak aku disuruh misalnya aku tomboy terus harus masuk ke modeling, mungkin perasaannya kan aduh apaan sih nih gitu kan? Tuh kayak gitu masuk gimana? Sebenarnya nggak ada apaan sih nih ya. Jadi sebenarnya aku tuh saat dimasukin ke modeling school memang
bukan sesuatu yang aku suka, bukan sesuatu yang aku jalanin biasanya, cuman karena aku suka men-challenge diri aku sendiri, aku mau ngeliat perkembangan aku tuh di kelas itu seperti apa. Oke. Dan rasa penasaran aku tuh cukup tinggi sih, gimana sih, apa sih yang namanya modeling school. Boro-boro gue tahu model, boro-boro gue tahu fashion show. Kagak tahu sama sekali. Pas gue masuk modeling school, yang ada di pikiran aku adalah mami aku maunya aku menjadi lebih wanita, feminin gitu. Jadi itu yang ada di kepalaku. Tapi saat aku masuk ke sekolah modeling school itu, yang bikin aku minder adalah aku ngeliat, karena maksudnya sekolah modeling schoolnya juga bukan besar gitu ya. Jadi kecil-kecilan aja setiap weekend, hari Minggu. Jadi semua usia digabung jadi satu kelas. Aku ngeliat di kelas itu pertama kali aku masuk, anak-anak kecil yang lebih usianya jauh lebih muda dari aku. Mereka udah tahu dandan, udah tahu gimana cara gambar alis, terus udah tahu pakai high heels. Malah mereka yang ngajarin, "Kak, sini Kak, aku ajarin Kak," gitu. Jadi bukannya di sana ada kayak makeup artis gitu yang nge-makeupin mereka gitu Nggak nggak? ada. Jadi mereka sendiri nih? Sendiri. Usia 12-13 tahun, bahkan Yes. 10 tahun gitu udah pada Jadi gendong ada, gitu ya? ada guru aku, satu orang aja, terus dia yang ngajarin semuanya. Dia ngajarin semuanya dari table manner, dia ngajarin catwalk, dia ngajarin foto, angle di depan kamera, begitu. Terus dia ngajarin makeup juga, karena kebetulan dia juga jago makeup, jadi luar biasa sih. Dan karena kamu udah kecemplung di situ, rasa pengen tahu kamu sama rasa kompetitif kamu kali ya? Tinggi, betul. Pokoknya gua harus bisa nih Gua gitu. harus bisa, Tuh, lu lu lihat tuh lihat dia aja. perempuan-perempuan lu ya yang selama Yes. ini lu bilang gua tomboy lu ya gitu. Tapi jadi gimana ya, ada satu, apa ya, satu achievement gitu loh. Apa sih achievement bahasa Indonesia? Pencapaian. Satu pencapaian tersendiri saat aku ada di kelas itu dan aku bisa komunikasi sama yang lain, terus mempelajari hal yang baru gitu. Ya aku pelajarin aja lah selagi kita masih muda kan ya. Sedangkan kita empty blank canvas gitu kan ya, untuk digambar aja terus. Ya Gitu. cuman kebayang juga sih, misalnya kamu tomboy gitu ya, terus tahu ada cewek yang cantik-cantik gitu kan, terus kamu anak baru, terus kamu bisa ngalahin mereka gitu kan, hah gitu kan, pasti ada rasa dikit-dikit kayak gitu kali ya. Nah itu aku ngerasain, sebenarnya awal-awal tuh aku nggak pede sih, aku nggak pede banget. Jadi kayak di kelas itu aku ngerasa kayak, who am I gitu kan. Tapi perasaan itu aku rasakan saat guru kita, guru modeling kita, masukin kita semua ke satu perlombaan yang perlombaannya kecil banget. Perlombaan masih di Medan ya saat itu. Jadi kecil banget tapi semua kelasnya ada dari usia berapa ke berapa. Semuanya ada. Jadi kita semua dimasukin ke perlombaan yang sama. Tapi dengan kelas yang masing-masing dengan usia tadi ya, kelompok usia. Nah di sana saat ada dari senior aku semuanya udah masuk. Tapi ternyata yang keluar menjadi pemenang hanya aku sendiri. Jadi dari sekolah les itu, kamu jadi satu-satunya yang pemenang di lomba modeling itu. Betul. Jadi, bangganya dong. Bangga say. Kayak Bawa piala gitu ya. Tapi nih, gue inget banget itu pertama kali gue di atas panggung. Oh my God, gue gemeterannya tuh kayak demam panggung, tau nggak? Nah itu gue pernah ngerasain. Jadi kayak gemeternya tuh gue bisa berasa kayak kayak gemeter banget gitu loh. Tapi ya puji Tuhan ya, berarti saat aku memenangkan hal itu aku juga berpikir ternyata aku ada talenta nih. Aku ada talenta di dunia ini gitu. Yang dinotis sama tim juri kenapa kamu menang itu apa? Maksudnya Saat itu aku mendapatkan gelar the best newcomer. Jadi aku bukan juara 1, 2, 3-nya tapi I'm the best newcomer. Jadi istilahnya I'm the newcomer and they welcome me well gitu loh istilahnya kan. yang mereka lihat menonjol itu apanya sih? Kurang tahu juga ya, aku juga kurang tahu karena kan nggak, istilahnya kita udah menang kan, kita nggak yang ke jurinya kenapa aku menang gitu kan. Mungkin nggak jurinya pernah ya. ngomong, Jesslyn gini. Enggak, dulu mah boro-boro Jurinya ngomong. serem-serem kali ya dulu ya. Mau perkenalan diri aja, nama saya gitu. Oke, dan kamu masih umur 12 tahun, 13 tahun, Iya. kebayang deh tuh ya serem-seremnya. Betul, tapi ya itulah aku percaya sama proses sih. Jadi dimana kalau kamu ada niat, ada proses, pasti apapun yang kamu jalanin juga
bisa berhasil. Oke. Maupun kamu tidak suka sama kerjaan itu, tapi kalau kamu ada niat dan kamu mempercayai proses dan ingin belajar, pasti kamu bisa sukses seperti itu. Oke, dan kamu banyak menang lomba juga kan habis itu kan? Oh banyak banget. Jadi 1 tahun itu aku ingat usia 13 tahun ke 14 tahun, full setahun semua lomba yang ada aku ikutin. Tidak peduli lokal, kecil, besar, internasional, nasional, semuanya aku ikutin. Lebih banyak itu di Medan karena aku pikir itu adalah saat aku untuk berkembang. Dan itu juga salah satu kunci gimana aku bisa kenal sama orang banyak ya. Karena kalau ujung-ujungnya aku pengen jadi model, di Medan itu kan masih belum ada agensi saat itu ya. Pada saat itu masih belum ada agensi yang transparan. Jadi ya model-model dibayar berapa padahal di hire-nya Sedikit dari kliennya mengeksploitasi berapa. lah gitu ya? Betul, jadi Oke. kayak misalnya pembayarannya kalau di Jakarta itu kan ketahuan 20%, 30% gitu. Orang model usia 12-13 tahun tuh udah ikut agensi gitu mestinya? Kalau itu Umumnya, tergantung umumnya? sih, tergantung. Kalau kamu mau ya bisa. Tapi kalau kamu nggak, kamu solo ya, ikut lomba Aku sendiri. solo saat di Medan itu. Dan kalau dapat job pun dapat job sendiri lah istilahnya Betul, gitu ya. jadi ya dari lomba-lomba model itu kan banyak sponsor, banyak orang-orang yang berkaitan dengan dunia modeling. Nah disitulah aku mencari kenalan, karena bagaimanapun Indonesia ya koneksi is the best ya. Koneksi is very important daripada yang lain-lain ya. Itu mama kamu ikut? Aduh jarang. Jadi kamu sendiri, kalau ke lomba sendiri gitu? Sendiri semua. Nggak Kakak pernah atau malah siapa gitu? Sekalipun gue rasa emak gue nggak pernah datang ke lomba gue. Serius? Sekalipun Even kamu nggak menang piala, banyak piala gitu? Nggak pernah. Hmm. Biasanya paling dijemput di depan mall. Tapi kalau nggak pun gue dijemput sama opa, gue pulang gue udah bawa piala. Oke, mungkin tipikal orang tua Tionghoa kali ya, yang lebih tough gitu? Nah iya sih kalau mau ngobrolin tentang keluarga, keluarga aku tuh tipe Chinese tapi yang keras banget, yang emang lu gua lah. Lu kalau bisa hidup ya bagus, monggo gitu. Jadi dulu juga aku ngerasa pas aku masuk ke modeling school dan aku bisa mendapatkan piala banyak, itu adalah salah satu ajang aku untuk bisa menunjukkan loh ke depan nyokap gue tuh gue bisa loh Mi, lihat gue cukup membanggakan loh gitu. Oke. Karena dulu tuh gue inget mami gue tuh suka banget ngebanggain koko gue, karena koko gue tuh dulu suka lomba nyanyi. Kalau lomba nyanyi dia menang, bawa piala pulang. Nyokap datang kalau Koko? Nggak inget juga, mungkin enggak juga sih. Tapi dia bangga-banggain? Bangga-banggain, karena saat itu dia anak cowok satu-satunya. Jadi Cece, Koko, abis itu gua ketiga. Nah dia tuh suka ngebangga-banggain dia tuh. Kayak lihat dong Koko lu dong, pulang bawa piala, ngebanggain gitu. Nah saat itu gue lihat, lu lihat aja nanti suatu hari gue bawa piala banyak. Bener tuh, di Medan sampai full lemari kaca, sampai dibikinin. Piala gue banyak banget sampai pakai lampu-lampu yang kuning. Jadi itu. kalau lu pulang bawa piala, kamu pulang bawa piala, nyokap komentarnya apa? Biasa aja. Oh, gitu? Bagus lah. Oh bagus lah, gitu aja. Oke. Karena mungkin juga nyokap gue dulu tuh kan single parent ya. Jadi mungkin dia juga punya pikiran sendiri atas pekerjaannya dia. Jadi mungkin ya anak-anaknya jadi mandiri gitu. Terbengkalai dan mandiri gitu. Lebih tough love mungkin ya? Tough life. Tapi saat hari ini kalau misal aku menceritakan kembali apa yang pernah aku jalanin, mungkin teman-teman aku banyak yang tahu kehidupan aku seperti apa. Mereka tuh kayak, wah gila ya Jess ya. Tapi menurut aku ini adalah pembelajaran sih. Dan buat aku menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Aku bisa menghadapi kehidupan seperti apapun, aku yakin aku bisa survive. Hari ini lu lempar gue di Bukit Kartens gitu, Gunung Kartens, semana gue mungkin gue bisa survive gitu. Jadi ya thanks to my family tuh, karena dia the one that create me as myself today gitu. Oke, dan itu dengan achievement kamu piala itu dan kamu menang lomba ini lomba itu benar-benar self driven ya, nggak ada yang nge-push, jadi dari dalam diri kamu sendiri aja. Benar, Ya? semuanya dari diri sendiri, karena itu dia intinya sih aku pengen bisa membuat keluarga aku bangga dan aku ingin tidak memberatkan orang tua gitu, apalagi khususnya nyokap single parent kan. Jadi aku nggak pengen memberatkan dia lah istilahnya. Kalau misalnya aku bisa menghasilkan buat diri sendiri, biaya uang sekolah sendiri gitu. SMA kelas 2 aja aku udah biaya uang sekolah sendiri. Jadi luar biasa juga ya. ya aku bangga Karena gitu. kepepet atau
Karena kepepet, say. Jadi nyokap nggak bayarin gitu. Iya, kalau lu nggak minta ya dia nggak kasih. Belaga gila ya dia. Iya, jadi ya udah gitu loh. Ya gue kalau saat gue ada ya gue bayar, tapi kalau gue nggak ada ya gue minta. Makanya kalau gue nggak minta ya nggak bayar. Istilahnya nggak yang, nah ada bayar uang sekolah, nggak ada pertanyaan kayak gitu. Harus Mungkin dia inget tapi belaga lupa kali ya. mungkin juga ya. Harus kita yang, harus bayar uang sekolah nih. Kan kalau dulu kan mepetnya tanggal 15 kan. Jadi dulu tuh banyak sekali, aku ada ngajarin catwalk, kelas catwalk, bahkan di universitas aku ngajarin catwalk. Walaupun kamu masih anak SMA. Tapi ya itu dia, karena sudah banyak kayak perlombaan-perlombaan yang aku ikutin, dan Medan tuh kan nggak besar ya, kecil gitu ya. Jadi dunia modeling itu lebih kecil lagi gitu kan, jadi orang-orangnya itu sama-sama aja. Mungkin karena aku sudah memenangi beberapa perlombaan, aku akhirnya dipercayain untuk ngajarin modeling. Oke, sebentar. Kalau modeling itu bakat atau sesuatu yang bisa dilatih? Sesuatu yang bisa dilatih. Jadi menurut kamu kalau muka dari Tuhan ya? Dari Tuhan. Ya enggak sih? Enggak dari juga, Tuhan sama Korea juga ya? juga bisa, say. Oke, tapi kan kalau pemain bola ya, katakanlah pemain bola ada yang bakat langsung nggak belajar sebentar gedubluk jadi Cristiano Ronaldo. Ada juga yang bertahun-tahun belajar akhirnya segitu-segitu aja. Kalau model tuh gitu nggak? Menurut aku iya. Kalau kamu belajar, ada niat, ingin melakukannya, dengan alasan apapun itu. Mungkin buat aku alasannya adalah untuk membanggakan orang tuaku, untuk bisa menghasilkan dan membiayai hidupku dan sekolahku gitu. Apapun itu alasannya yang driven you, I think you can do it. Oke. Karena modeling yang kamu butuh latih itu adalah postur tubuh, cara jalan. Nah itu disiplin berarti kan? Yes, cara jalan, bagaimana kamu berkoneksi dengan orang, menurut aku itu penting ya. Mau di semua bidang pekerjaan juga penting. Attitude, bagaimana ngobrol sama koko, ngobrol sama orang lain, klien gitu. Jadi itu kan sesuatu yang bisa dilatih kan? Bisa dilatih. Nah kalau yang kamu menang lomba-lomba waktu selama dari kamu kecil itu, rata-rata yang kamu lihat kamu unggul dibanding orang lain tuh di mananya? Pertama karena aku tinggi. Oh, tapi tinggi kan hampir semua model 170-an semua kali ya sekarang? Ya sih. Cuman mungkin ya nggak tahu ya, karena kalau model tuh memang harus tinggi sih ya. Di Indonesia apalagi mungkin untuk mencari orang lebih tinggi di atas rata-rata tuh agak sulit. Dan biasanya kalau orang tinggi tuh mungkin ada yang aneh, entah lehernya kepanjangan kah, entah kepalanya jidatnya kepanjangan gitu. Kamu tinggi dan proporsional? Yes, puji Tuhan seperti itu. Oke, secara fisik berarti udah mendukung ya? Yes. Terus ya puji Tuhan muka gue enak dilihat lah ya. Lumayan lah ya. Ya kan, oke lah. Ini aku pasang tampang cool karena mungkin istri nonton. Oh begitu Gitu ya. Aku sambil minum ya. Boleh, cus. Jadi ya puji Tuhan lah kalau memang ada rezekinya. Istilahnya kan ini talenta tersendiri gitu ya. Kita dikasih tinggi badan, wajah yang lumayan. Jadi kenapa enggak aku jalanin. Enggak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti Jesslyn gitu. Jadi aku tetap jalanin terus, ngikutin alurnya seperti apa. Oh punya kesempatan ngajar catwalk. Ada kesempatan buat nyariin model ke orang lain, aku nyariin model seakan-akan kayak agensi. Jadi aku jalanin semuanya. Sampai sekarang sih. Bahkan sampai sekarang 2009 sampai 2020 nih ya. Semua Jakarta Fashion Week aku nggak pernah bolong. Cuman tahun ini aja aku bolong. Karena pandemi? Karena pandemi. Oke. Jadi banyak cutting budget saya. Minum seger ya? Nah aku lihat dari karir kamu yang menonjol banget ya. Yang aku kaget bacanya, waktu itu kamu menang Putri Indonesia sebagai Miss Intelligentsia ya kalau nggak salah? Yes! Itu juga satu hal yang membanggakan ya buat aku ya, Miss Intelligentsia. Jadi ternyata gue bukan cuma modal tampang, say. Gue intelijen. Gitu-gitu gue pintar juga. Itu penting loh buat aku ya. Aku baca satu research bahwa kalau cowok mau menurunkan genetik yang pinter ke anaknya, itu faktor dominannya justru ceweknya. Oh iya? Untuk intelijensia ya. Oh iya? Kalau untuk fisik segala macam, Y Mungkin kromosom lebih banyak ke cowoknya iya. cowoknya. Tapi kalau untuk intelijensia itu banyak pengaruh dari sisi wanita. Oh begitu. Jadi kalau aku nyari
aku makanya dari dulu karena aku mungkin juga nggak pinter-pinter banget, jadi aku juga untuk ini harus nyari istri yang pinter. Untuk supaya merubah ini jadi ya. proses berkembang biak itu kan bagusin keturunan terus kan. Iya betul Nah, dong. kita harus mencari yang pas buat kita supaya anak kita makin lucu. Jadi Miss Intelligentsia, Yes. kok bisa menang sebagai Putri Intelligentsia tuh? Jadi Putri Intelligentsia itu ada ujian khususnya. Ujiannya itu diuji oleh salah satu universitas di Indonesia. Universitas ternama lah di Indonesia ya. Jadi ada ujiannya dan ujiannya itu kayak 5 pertanyaan esai saat kamu UTS. Gitu. Jadi misalnya gue masih ingat nih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui mengenai manajemen? Pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui mengenai manajemen service? Yang ketiga, ini kira-kira ya, apakah menurut kamu manajemen service itu akan menjadi sesuatu yang penting ke depannya? Sesuatu seperti itu. Dan keempat, kelima semuanya tentang manajemen service itu. Jadi karena memang Putri Intelligentsia ini gelarnya akan memenangkan S2 di universitas tersebut. Jadi mereka itu ya istilahnya bagian of part of sponsorship ya. Makanya ujiannya itu juga diperuntukkan untuk anak-anak yang udah mendapatkan S1 untuk melanjuti S2 di sana seperti itu. Dan kamu pengen masuk S2 memang? Oh pengen banget, itu masalah satu impian aku, bucket list aku, bahwasannya aku tuh master of something gitu loh. Bukan master Deddy Corbuzier ya, tapi master of something gitu ya, S2 lah. Cuman sayangnya saat itu aku sudah menang, Putri Intelligentsia 1 udah menang, udah mendapatkan vouchernya. Tapi saat aku rembes di universitasnya minta saya bayar 50%. Jadi kalau aku pikir kalau aku harus membayar 50%, dengan sarjana yang bukan aku pilih, lebih baik aku membayar full apa yang saya mau gitu. Kok bisa ada mismatch antara full beasiswa dengan ternyata setengah beasiswa? Jadi di atas panggung itu mereka memang bilangnya full beasiswa. Tapi saat kita turun, selesai, kita kan ada menjalani beberapa tugas tuh dari yayasan. Menjalani beberapa tugas, aku juga kerja di TV, apa gitu. Jadi aku pikir aku masuknya bareng sama dengan Putri Indonesia yang juara pertama. Karena Putri Indonesia yang juara pertama, dia juga memenangkan beasiswa yang sama. Jadi dia juara 1 di Putri Indonesia, tapi dia mendapatkan gelar Putri Intelligentsia 2 juga. Jadi istilahnya kita ada di kelas yang sama juga nih, Putri Intelijen 1, dia Putri Intelijen 2 gitu. Jadi aku kirain biar kita barengan nih masuk ke kampusnya, bener nggak? Tunggu dia selesai tugas dulu. Dan saat itu tidak ada kata apa-apa bahwasanya ini ada expired, nggak ada ngomong seperti itu. Bahkan di vouchernya sendiri tidak ada tulisan expired. Nah akhirnya setelah nunggu nggak nyampe setahun, 9 bulan, selesai tugasnya saya mendaftarkan diri. Sebelum 9 bulan deh, 7 bulan aku udah pergi mendaftar. Saat itu di bulan berapa ya? Aku lupa deh. Tapi udah dikasih tahu waktu di bulan ke-7 itu kamu udah dikasih tahu bahwa harus ada additional biaya gitu? Belum. Belum. Di bulan dia cuma 7 terima aku pergi pendaftaran daftar, kamu. Aku mendaftarkan diri, dia bilang oh oke, udah siap. Tapi yang kelas yang bulan Maret udah lewat. Jadi kamu masuknya di bulan September ya gitu. Dia ngomongnya seperti itu ya, orang salah satu orang dari kantor lah di universitas itu. Terus aku bilang, oh oke, udah daftar, udah isi semuanya, ujian apalah, jawab apalah, udah semuanya daftar. Tinggal nunggu jadwal kelas doang. September, pertengahan bulan, kok aku belum ada kabar dikasih kelas, katanya langsung di email, dikirimin WhatsApp atau SMS. Kok aku nggak dikasih tahu apa-apa? Teleponlah aku gitu. Setelah aku telepon, ternyata dia langsung meminta biaya. Bahkan biayanya itu diminta lewat SMS. Nggak bertemu langsung. Harusnya kalau memang ada niat baik, Jason datang dulu kita ngobrol yuk gitu. Duduk ngobrol, maaf ya Jess ternyata voucher kamu ada expired, ada apa. Jadi dari universitas masih mau membantu tapi keringanannya hanya 50%. Kan enak ya? Ini enggak. Loh, kamu dikasih taunya nggak komplain ke yayasan? komplain.
Terus Tapi ya menurut kagak yayasan? dibantu juga sama mereka. Mereka kan yang penting udah dapat pemenang baru. Ya kan yang lama Cycle-nya ya udah udahlah, lewat lah gitu. Bukan tanggung jawabnya mereka lah gitu istilahnya kan. Jadi ya udahlah, aku juga sempat stres banget karena itu kan salah satu impian aku ya. Udah istilahnya di panggung kemarin ngebanggain seluruh Indonesia, aku bakal bisa S2, ngebanggain orang tua, aku bisa S2 secara free beasiswa. Tahu-taunya ternyata mengecewakan sekali gitu loh. Aku sempat nangis sedih banget. Sampai kayak Bombay tau nggak, sampai nangis sedih banget. Kan karena kejadiannya masih baru 2 tahun yang lalu ya. Jadi aku masih ingat, aku juga masih ada videonya saat aku nangis. Aku akan ingat seumur hidup aku bahwasanya ya memang tidak bisa semuanya kamu bergantung sama orang lain. Walaupun udah menjadi hak kamu, bisa jadi juga orang mengerampasnya dari kamu gitu kan. Jadi lebih baik kalau memang kamu inginkan sesuatu, lakukan sendiri, dapatkan sendiri, so you earn it gitu loh. Oke. Walaupun kamu juga udah earn juga kan. Iya mak, gimana dong. Lelah Ike. Kalau inget-inget lagi jadi bete lagi ya. Iya, tapi ya sudahlah, gue sekarang mah udah nggak bete lagi karena ya udahlah, mau gimana lagi ya kan? Nanti juga kalau memang At least kamu punya title Putri Intelijensia dan banyak cowok-cowok juga menganggap itu it's a respectful title juga kan? Maksudnya berarti kamu bukan cuman pinter, bukan cuman cantik, nggak model tampang doang nggak ya. model tampang. Ya mungkin sih, mungkin kayak di mata Koko Rofi, aku juga nggak tahu ya di mata orang lain seperti apa aku mendapatkan Putri Intelijensia. Tapi yang pastinya hal yang positif lah ya. Iya. Karena kan ada usaha di balik gelar itu gitu. Oke. Dan itu semua yang ikut Putri Indonesia dites itu? Atau Semua finalisnya yang aja? S1. Atau begitu nyampe finalis atau begitu nyampe top 10? Semua yang mendapatkan gelar udah punya gelar kampus sendiri. Wajib tes itu. Iya, Berarti sarjana. kamu terpilih dari para yang udah terpilih itu ya, gitu ya. Yes. Jadi kalau misalnya kamu masih D3 ya belum bisa, atau kamu cuma tamat SMA ya belum bisa ikutan ujian itu. Oke. Jadi ujian itu emang diperuntukkan sarjana untuk melanjutkan ke master. Oke. Gitu. Nah, Indonesia kan masyarakat yang lebih mengutamakan cowok untuk sebagai breadwinner-nya, yang nyari uang lah istilahnya. Iya betul. Yang provide buat family gitu-gitu. Nah, kalau kamu nih sebagai seorang Putri Intelijensia memandang intelijensia buat seorang wanita tuh gimana? Bagus sih ya, hal yang positif ya. Kalau menurut aku zaman sekarang maupun ya mungkin jujur aja aku sebagai wanita aku ingin ngerasa aman. Aku ingin dimana kalau misalnya aku mendapatkan pasangan, leader of the family, ya aku mau dia yang pengen bisa nge-lead gitu. Dia yang bisa memberikan jawaban, dia yang bisa memberikan rasa nyaman, aman kepada keluarga, kepada anak-anak seperti itu. Bekerja menjadi tulang punggung. Tapi kalau misalnya halnya dibalik, bukan dibalik ya istilahnya dalam keadaan terpaksa ataupun bukan terpaksa tapi kayak emang wanitanya pintar, punya talenta, bisa bekerja, punya kreativitas yang tinggi. Kenapa tidak dibudidayakan? Karena kan siapa sih yang gak mau hidup enak? Iya, tapi hidup enak dari semua orang itu value-nya kan berbeda. Ada orang yang hidup enak dengan goyang kaki saja di rumah. Tapi belum tentu aku goyang kaki di rumah aku hidup enak. Aku bisa jadi tipe orang yang tidak bisa diem. Pengen keluar, pengen berkreativitas, pengen bekerja. Karena itu adalah hal yang membuat aku bahagia. Jadi kan setiap orang unsur kebahagiaan itu beda-beda ya. Jadi di dunia sekarang itu kalau memang ada wanita yang intelijensia yang bisa bekerja di luar, why not? Go out, work. Pernah ngalamin problem nggak? Maksudnya kan cowok, kalau aku udah ngeliat beberapa teman aku ya, ceweknya aku tahu nih dari zaman aku kenal masih kuliah atau SMA nih pinter nih, cewek pinter nyari duit lah gitu. Dia dapat cowok misalnya yang kurang dapat suami yang kurang bisa ngikutin pace-nya dia gitu. Dan karena kan ini kan grafik kan, makin kamu hari makin naik terus kan. Yes. Yang kalau yang di bawah ketinggalan ya ketinggalan gitu. Nah itu akhirnya jadi problem di family. Dan bahkan ceweknya harus seakan-akan kayak gua nggak bisa iya gitu merendahkan diri. Nah itu kan itu menjadi terutama untuk di Indonesia yang kulturnya masih cowok ini yang masyarakat yang lebih dominan. Cowok banyak yang minder, cowok banyak yang intimidate by cewek yang pintar gitu. Nah menurut kamu gimana tuh? Terutama untuk masyarakat, kebetulan cowok kamu orang warga negara Amerika di mana mereka mungkin lebih mereka malah nge-push
mendorong aku untuk menjadi lebih sukses lagi. Jadi kalau di sini kan mungkin cowok-cowok ada yang ngomong, aduh jangan nyari yang pinter-pinter ribet gitu. Misalnya kan ada yang ngomong, udah lu di rumah aja gitu. Tapi mungkin banyak ya, bener ya. Ini setelah aku dengar dari Koko juga iya sih, masih banyak yang cowok-cowok ingin memperlakukan wanitanya seperti wanita pada layaknya gitu. Iya. Pada ya layaknya zaman dahulu kala gitu ya, di dapur masak buat jagain anak-anak gitu ya. Tapi kalau aku bilang, kalau kamu adalah, khususnya penonton kita ini ya, kalau kamu adalah wanita yang pintar, kamu adalah wanita yang mampu, bisa bekerja, jangan pernah merendahkan diri kamu di depan suami kamu. Harusnya suami kamu tuh bangga mendapatkan kamu, karena tidak semua wanita seperti kamu. Bener nggak? Dan misalnya gini, kalau pasangan aku suruh masak dong, bersihin rumah dong, ini dong, ya memang itu adalah tanggung jawab seorang wanita. Tapi kalau aku sanggup bekerja dan menghasilkan uang dan aku sanggup membayar asisten rumah tangga untuk membereskan segala sesuatu itu, kenapa enggak? Urusan rumah selesai, kerjaan aku juga dapat, cuan aku juga dapat. Oke. Waktu kalau aku lihat ya, tapi ini mungkin pendapat ya, aku nggak punya riset yang membackup ini. Tapi keadaan aman-aman aja waktu tidak terjadi income yang berbeda. Bisa menjadi suatu masalah ya kalau masih kita memandangnya istilahnya kamu laki-laki, kamu harusnya kayak gini. Enggak, kita harus buang itu. Kita nggak boleh bisa membedakan ada laki-laki, ada perempuan. Tidak, kita ini sama, kita ini partner. Kita ini berjalan bersama, istilahnya kamu kaki kiri, saya kaki kanan. Kita nggak bisa kalau misalnya satu ketimpang sendiri kan ya. Jadi ya kalaupun satu orang pendapatannya lebih besar, ada baiknya ceweknya juga tidak perlu membanggakan diri. Juga gini. Ya cowoknya juga harus bisa mengimbangi. Mengimbanginya dengan seperti apa? Jangan si istrinya pulang dari kerja, dianya juga pijitin aku dong, iniin aku dong, masakin aku dong. Ya kan, istilahnya mengimbang, oh dia capek ya, dia kerja ya, aku kan di rumah ya, jaga anak deh, gue yang ngasih minum deh, apa deh. Nggak ada yang salah dalam masalah seperti itu, kalau aku bilang ya. Istilahnya kita mengimbangi aja, oh yang satu nyari kerja di luar, yang satu kerja di dalam rumah. Atau sebaliknya, kan seperti itu ya. Kalau misalnya seperti Koko Rofi, keluar kerja, pulang, inginnya kan dimanja sama istri, dibikinin teh. Iya dong. Ya kan? Pak ini baju bersihnya Pak, mandi biar bisa aku cium. Iya dong. Iya. Sama aja halnya seperti cewek. Kalau misalnya aku pulang kerja, aku pengennya juga digituin. Beb, nih aku udah bikinin nih es sirup yang kamu suka nih. Gitu aja kita udah happy kali. Kita nggak usah minta banyak-banyak. Tapi bukan instingnya cowok tuh kayak gitu kadang-kadang. Itunya yang salahnya di situ. Atau nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah dibikinin teh deh. Aku di-downloadin film aja aku udah bahagia. Misalnya nih, Beb, mandi Gi. Turun nanti kita nonton film, aku udah download film bagus kayaknya film horor karena aku suka nonton film horor. Yuk kita nonton film, aku aja udah bahagia. Walaupun film horor itu bukan film yang bagus gitu ya. Tapi sesuatu yang baru aja di masa pandemik ini ya. Aku aja udah bahagia. Berarti dia menunjukkan niat di mana dia mencoba untuk membuat aku lebih nyaman. Iya. Seperti itu sih. Jadi mengimbangi aja sih. Apapun itu ya harus cari balance. Soalnya aku ngelihat kayak wanita-wanita kayak kamu ini akan makin banyak. Karena semakin income satu negara meningkat, makin makmur satu negara itu makin egaliter itu makin equal antara cowok sama cewek, udah nggak terlalu jomplang. Betul. Yang nyari uang juga udah mulai dari dua sisi gitu-gitu, dan akhirnya negara makin maju juga nih, makin ekonominya makin ini, anak juga udah jadi makin banyak. Ya kalau aku anomali ya, anak aku 4 gitu. Tapi doyan kalau aku mungkin ya. Nah kebetulan kan kamu juga beruntung punya calon suami, tunangan kamu yang support kamu sampai bahkan encourage kamu untuk ikut Asia's Next Top Model ya, yang udah kamu tolak beberapa kali sebenarnya ya. Yes, jadi dia yang ngedorong, Putri Indonesia dia yang ngedorong, Asian Next Top Model dia yang ngedorong aku ikutan. Karena ya pertama kali aku kenal kan aku cuman sebagai model ya. Aku ketemu sama dia tuh I'm only a catwalk model. Tapi dia bilang kamu nih TV personality banget, kayak banyak reaction dan selalu bikin orang tertawa begitu. Kenapa kamu nggak mau coba di TV gitu? Dan ya seperti itu yang tadi aku pernah ngomong ya, aku tuh nggak pernah kepikiran aku tuh mau jadi terkenal, aku tuh akan jadi entertainer, bisa dikenal sama banyak orang. I just simply wanna be happy gitu doang. Dan aku bingung ya, aku ketemu artis
banyak yang ada beberapa sih yang ngomong kayak kemarin aku ngobrol sama Indra Bekti. Dia bilang dari kecil aku pengen menjadi artis. Jessica Iskandar juga dari kecil aku pengen jadi artis. Tapi ada beberapa artis yang enggak, aku dari dulu nggak kepengen sebenarnya gitu. Itu cuman bahasa politis untuk ini atau memang benar-benar nggak kepengen sih? Karena bener-bener nggak kepikiran sih, nggak kepengen juga sih. Karena aku tipe orang yang tertutup, jadi Aquarius mungkin ya. Jadi nggak semua hal itu aku bisa ceritakan ke orang gitu loh. Kecuali yang sudah lewat-lewat, ya udah dibuka aja. Tapi kalau permasalahan dalam diri aku tuh nggak banyak yang tahu. Jadi mungkin banyak yang aku simpan sendiri. Aku bergumul dengan apa, aku berpikir sendiri. Jadi aku very thankful people gitu. Dan kehidupan aku misalnya, kalau ngelihat kadang Instagram orang makan dia tunjukin, dia ada beli barang baru dia tunjukin apa. Enggak, kalau aku media sosial sebatas pekerjaan. Terkadang ya mungkin ada mood yang lebih berbeda, aku pengen menunjukkan anjing aku gitu-gitu. Ya gitu doang, tapi nggak pernah yang aku oh my god guys, gue lagi sakit hati banget nih, gue kenapa. Nggak pernah gue curhat kayak gitu. Karena gue tuh aku lihat sih perhatiin Instagram kamu lebih profesional lah gitu ya, bukan lebih intimate yang diri kamu gitu ya. Cause I think now privacy it's a privilege. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, menurut banyak orang mungkin enggak, apalagi zaman sekarang ya, semua orang jadi YouTubers gitu ya, hidupnya semua dipamerin. Berarti itu kan nggak ada privacy kan. Jadi menurut aku sekarang tuh privacy it's a privilege. Jadi kayak mahal lah ya. Mahal. Untuk kamu pengen kemana, istilahnya aku ke Bali deh. Aku emang ubar-ubar, oh aku ke Bali nih guys, aku lagi di mana, aku lagi di pantai apa. Nggak juga kan. Tapi orang tahu gitu loh. It's not a secret gitu loh. Apapun yang kamu lakukan sekarang media sosial mah gampang banget gitu kan. Jadi menurut aku sebisa mungkin aku tidak menunjukkan sebanyak itu. Jadi lebih eksklusif juga. Jadi mungkin video-video YouTube seperti ini mau disaksikan sama fans-fansnya Jesslyn Lim. Karena nggak terlalu banyak dibicarakan di media sosialnya aku sendiri seperti itu. Oke, nah aku memang lihat sisi negatifnya dari fame, dari ketenaran kan adalah hilangnya privacy, bulliers, para netizen yang nyinyir-nyinyir itu ya. Tapi aku lihat efek positif, efek yang enaknya kan dia ngebuka banyak pintu. Begitu Jesslyn Lim misalnya gitu kan, sebagai pembawa acara masuk TV mulu hampir tiap hari gitu ya. Itu kan pasti banyak kenikmatannya kan. Pastinya ada banyak kenikmatan, aku nggak bohong ya. Jadi ya pekerjaan juga lebih mudah, income juga lebih mudah. Tapi ya itu kita harus cari balance. Karena kalau misalnya mungkin ya setiap orang berbeda ya, kembali lagi ke orang. Jadi kalau sama-sama nih ya, misalnya penghasilan seorang Jesslyn Lim sekarang 100. Jadi terkenal apa nggak terkenal, tetap 100, kamu pilih jadi terkenal atau jadi nggak terkenal? Tidak terkenal. Dengan 100? Yes. Oh gitu. Kalau aku bisa jadi kayak Koko gitu ya, punya bisnis gitu ya, nggak usah jadi orang terkenal, aku lebih memilih jadi punya bisnis. Karena aku sendiri sekarang juga mencoba menjalani beberapa bisnis supaya ya nggak harus kamu terus yang maju banget ya gitu loh, nggak harus dandan mak biar ditonton sama kalian mak gitu loh. Jadi kayak pengen hidup nyantai lah, tenang, nggak banyak pikiran, nggak dikit-dikit itu, aduh kalau aku kayak gini dilihat orang nggak ya, aduh kalau aku ngomong apa dikatain orang kayak gitu-gitu loh. Itu kan ada kekhawatiran tersendiri ya. Pengen bisa jadi diri sendiri aja sih. Lucu nih soalnya kalau penghasilan sama-sama 100 antara terkenal dengan tidak terkenal, Jesslyn Lim lebih pilih tidak terkenal. Yes, kalau penghasilannya sama ya. Tapi karena mungkin jalan hidupku sudah diberikan sama Tuhan, aku juga tidak boleh yang istilahnya tidak bersyukur ya. Jadi aku bersyukur, I go with the flow, apapun talenta aku yang mungkin masih kurang, aku mengasah lagi walaupun ya ujung-ujungnya jadi entertainer, masih tampil di layar kaca gitu ya kan. Tapi ya harus bersyukur lah, nggak semua orang mendapatkan kesempatan seperti Jesslyn gitu. Istilahnya semua orang kan berbeda-beda kayak Koko, tidak semua orang punya kesempatan kenal ekspor, impor, gimana kenal sama vendor dan lain-lain. Jadi akhirnya Koko bisa menjalani, apalagi istri adalah interior kan, desain. Jadi ya nyambung sama kehidupan kamu. Iya, malah kalau aku sekarang malah kebalikannya kamu, aku jadi lebih tampil.
Pansos Kepepet nih, Koko. Kak kalau aku, karena dulu aku juga pengen punya private life, sampai sekarang Instagram aku juga masih aku Lock, ya. gitu. Terus aku enak lah, aku enjoy, aku bisa ngobrol apa, bisa posting apa aja yang aku mau, aku mau Betul, yang lihat ngapain juga teman-teman udah. dan family gitu ya. Iya. Kalau kita kan nggak bisa. Nah, kan akhirnya masuk dengan didorong juga sama calon suami, sama tunangan ya untuk ikut Asian Next Top Model. Kamu akhirnya masuk ke sono tuh pengalaman kayak gimana sih di situ? Asian Next Top Model sih memang benar-benar experience once in your lifetime ya. Jadi berbeda sekali suasananya, kamu berjumpa dengan banyak banget cewek-cewek dari negara yang berbeda-beda. Mereka punya jalan pikir yang berbeda-beda juga. Terus sikap mereka juga beda-beda juga, cara bicara mereka juga beda-beda. Jadi bener-bener ya experience once in your lifetime lah gitu ya. Secara general model Indonesia dengan model luar tuh sifatnya beda nggak sih? Beda banget. Orang Indonesia itu cenderung ramah ya, baik, ramah, tamah. Jadi kalau misalnya kamu mereka nggak suka sama kamu pun nggak ngomongnya di depan kamu, di belakang kamu gitu. Dan paling cuma ngomong doang, nggak ngelakuin hal-hal jelek lainnya untuk mencelakai kamu gitu ya. Tapi kalau orang luar itu ya agak berbeda ya. Mungkin ini nggak semua, tapi yang pas yang aku temuin ya. Jadi ya ada aja orang untuk mendapatkan airtime itu demi mendapatkan airtime untuk di shoot ke dalam TV gitu. Mereka rela melakukan hal apa aja gitu. Lebih bici kali ya? Yes, Ma. Aduh, bici banget. Bukan lebih bici banget. Ini semua apa yang kamu waktu itu ada masalah aja? Secara general model di luar seperti itu atau kebetulan aja nih ada satu manusia yang memang minta? Ada 2 orang sih ya. Ada beberapa lah, ada 3 orang yang acting apa jatuh pura-pura apa gitu. Tapi ya as long as apa yang kamu lakukan itu nggak menyakiti aku, I don't care. Karena it's your life. It depends on you how people wants to value you gitu. Tapi yang penting lu jangan nyakitin gua. Apapun yang lu lakuin, lu mau ngapain kayak melakukan sesuatu yang out of Coba the box spesifik nggak deh. apa-apa. Spesifik waktu itu kejadiannya gimana? Ini ada satu kejadian aja ya, nggak usah disebut lah namanya siapa ya. Pasti orang-orang juga tahu gue berantemnya sama siapa. Sampai sekarang gue juga masih benci sama dia. Masih benci. Nggak pernah kontak jarang berarti banget ya? lo benci sama orang loh. Gue masih benci banget gue. Sampai terakhir mungkin WhatsApp-nya dia masih ada tapi nggak tahu lah ya. Dia minta maaf sama gue kalau misalnya dia pernah menyakiti gue. Semua dia lakukan hanya untuk airtime. Dia sebutkan itu di Serius? WhatsApp-nya dia. Sumpah. Jujur juga ya? Jujur, Say. Tapi kan maksud gue kesel gitu loh. Karena sebelum kita memulai syuting acara itu, kita tuh semua teman. Kita ketemunya di hotel kan. Pertama untuk syuting OBB-nya. Ini minggu keberapa nih? Minggu pertama. Minggu pertama. Kita ketemu semua kayak, baru kenal, happy kan. Semuanya happy. Dan dia adalah termasuk salah satu orang yang gue kenal awal-awal tuh. Jadi kita ngobrol, nyambung dan lain-lain. Di hotel kita main. Terus tahu-tahu pindah ke Model's House, dia langsung berubah. Cereng. Kayak punya skripnya sendiri gitu loh, Bo. Dia bahkan pernah gini, jadi awal mulanya kita berantemnya itu juga gara-gara hal yang nggak penting lah. Dan berantemnya itu malam saat kita mau tidur, jadi nggak ke-shoot sama si kamera. Dan makanya kita juga nggak bisa ngejelasin besoknya itu kenapa. Malam-malam berantemin apa? Jadi berantemnya itu gara-gara suatu hari kita dibilang sama produsernya kalau kita itu kayak boring banget, nggak ada cerita gitu loh. Jadi gue pikir gue punya ide lah ya, intelijensia kan. Putri intelijensia. Gue punya ide gimana kalau kita bikin berantem tapi berantemnya ya drama aja, Shay, gitu. Settingan lah ya. Supaya produce tetap berjalan dengan baik, kita juga happy aja, nggak perlu ada negative feeling. Gitu ya. Yes. Jadi akhirnya gue bikin lah skenario. Udah oke nih teman-teman sekamar gue, termasuk si dia ini. Kita akan ngatain salah satu cewek dari kamar lain setelah makeover rambutnya jelek gitu. Udah oke gitu ya. Ini kan di luar kamera ya. Tapi setelah kamera on, gue udah mulai kata-katain tuh cewek dari kamar lain. Gue udah minta izin juga sama cewek itu. Cewek itu udah oke. Udah gue kata-katain, temen gue udah katain, tiba-tiba dia, Celing, stop it you guys, leave her alone. Gue langsung kayak yang, krek. Bukannya tadi dia bilang oke ya? Bukannya tadi dia oke ya sama skenario ini?
Kenapa Jadi dia jadi good cop-nya gitu Yes. tiba-tiba ya, padahal pengen gue jambak kan ya. Jadi ya udah, gue ke kamar gue nanya dia baik-baik. Kenapa lu kok di luar settingan? Kok lu jadi malaikat sendiri gitu? Padahal kan harusnya kita di kamar dimana orang-orangnya usianya udah lebih mateng. Jadi kita lah istilahnya yang lebih gimana gitu ke kamar yang lain gitu. Ah enggak lah, gue kan gini. Dia kasih alasan. teman udah. kamu yang lain pada sebel juga nggak? Apa cuman kamu aja? Sebel juga, cuman nggak terlalu nunjukin, nggak terlalu diobrolin. Karena aku obrolin, karena kan aku yang pencetusnya. Makanya akulah yang marah gitu. Oke. Setelah aku kesel, dia nggak terima, udah. Akhirnya malam sebelum tidur kita juga udah maaf-maafan, obrol-obrol, maaf-maafan, udahlah. Pelukan, minta maaf, aku minta maaf, dia minta maaf, tidur. Besok nggak usah diobrolin lagi ya, gue gituin. Karena kalau diobrolin juga nggak bisa diobrolin, ini settingan, mereka juga nggak akan pakai. Gitu. Jadi produser nggak ada yang tahu nih. Produser nggak ada yang tahu. Seluruh krunya Nggak ada nggak ada yang yang tahu. Ini between player, between peserta-pesertanya aja di situ. Besokannya, Say, saat kita mau photoshoot, Say, hal pertama saat kamera shoot ke mukanya dia, nangis desa. Ada air matanya nggak? Ada. Hebat juga berarti kece dia. banget lah dia actingnya. I still remember my fight with Jesslyn last night. Temen gue langsung kayak, kan kita udah ngomong kita nggak akan cerita gitu. Oh my God. Jadi ya dari situ aja gue udah bisa tangkap. Nih cewek ya bermuka dua gitu loh. Maksudnya emang dia mau mencari airtime. Kalau dia nggak nangis di depan kamera kan ya kameranya lewat aja. Tapi karena dia nangis kan kameranya stop di muka dia. Oh iya, lu berantem apa sama Jesslyn? Ya lumayan, gue juga dapat airtime ya kan. Jadinya nanyanya ke gue juga kan. Cuman gue nggak suka terkenal ataupun mendapatkan airtime cuman gara-gara hal sepele. Gue mau gue itu mendapatkan gelar yang positif gitu loh. Oh Jesslyn punya talentanya, oh Jesslyn sanggup ini, Jesslyn sanggup itu. Bukan cuman membuat keramaian dan kegaduhan doang gitu loh. Jadi gue gak suka banget. Jadi menurut gue banyak experience once in your lifetime tapi the most stressful one gitu loh. Stres banget gue harus spend time bersama dengan 13 cewek lainnya, itu gila sih, kepala gue sampai mau meledak. Karena mungkin hidup gue juga sebelumnya gue kecowok-cowokan kan. Jadi gue tuh nggak ada yang istilahnya. Nah ini "Aduh, gua mau dramanya dapet drama cewek lah ya gitu ya. Drama Iya. cewek banget gitu ya. Gak bisa, gak ada yang istilahnya, aduh gue mau dapat perut gue sakit, aduh gue pusing, aduh gue, gak ada gue begitu. Kalau di Ya, Indonesia santai kayak gitu aja. nggak? Kamu kan ketemu model juga, lebih kayak gitu juga nggak? Persaingannya sampai kayak gitu, sampai harus bermuka dua, sampai harus Di kayak Indonesia? gitu-gitu. Indonesia. Enggak, Enggak. di Indonesia Di sini lebih civilized lah ya. Kalau di Indonesia itu semuanya tergantung sama kamu. Kamu tinggi badannya berapa, kamu kurus apa enggak, kamu attitude-nya bagus apa enggak, karena itu doang yang dilihat. Kalau Sama attitude sesama kamu teman enggak- model tuh saling Enggak. istilah jambak-jambakan, Enggak. istilahnya kayak gitu-gitu nggak ada tuh ya? Nggak ada. Backstabbing apa Nggak gitu-gitu? ada. Paling ya entah pacarnya siapa mungkin ya kan, sama model model yang lain gitu ya kan. Kan dunia kecil ya, dunia model, nanti laki yang ini pacaran sama yang ini, tapi kalau temenin fitting sama yang itu. Gosip lah kita pas temenin fitting kan model-model juga yang datang di tempat desain. Loh, kok cowok yang ini nemenin cewek ini ya? Bukannya dia pacarannya sama yang itu? Gitu. Nah, Paling terus gitu-gitu berantem-berantem kayak gitu, produsernya mulai nyium dong, nih ada yang nggak beres atau apa gitu. Atau mereka malah seneng tuh ngeliat kamu. Seneng, oh dibakar-bakar terus. Ratingnya makin bagus Iya. gitu ya. Di-cut-cut terus kan ininya. Jadi pertama episode 1-2 tuh gue kelihatan kayak orang jahat banget. Kayak gue yang jahat gitu sama dia. Padahal dia playing victim kan. Cuman ya gimana ya, orang Medan kalau udah beneran kesel nggak bisa gue simpan, nggak bisa gue oke. Tapi kayak nggak bisa. Kalau emang gue nggak suka ya gue nggak suka. Kelihatan mukanya. Kelihatan Kok gue di mah. on air. Lu harus nonton. Lu kalau nonton sih gue Gue beberapa kali nonton, cuman nggak ada yang bagian berantemnya sih. Ada Ada ya? Lah harus nonton episode 1, 2, 3. Ih, banyak kata-kata yang harus dipip gitu. Gue sampai yang nanya, lu bisa nggak sih kayak jadi kayak manusia dikit gitu, nggak punya empati sama simpati lu nyal. Gue gituin. Dipanggil nggak sama produsernya? Gue Kamu berdua? enggak, Enggak, dia dia doang yang biarin aja dipanggil. udah Iya, gitu? dibiarin aja. Dan produsernya side with her karena dia yang Membuat drama lah. Dia yang- Iya. Jadi si produsernya pernah keluar, dia ngomong, dia tunjuk kita satu-satu. Produsernya itu adalah
Doctor Psychology of Women. Jadi dia tahu bagaimana untuk mempengaruhi psikologinya lu. Jadi dia bilang, ini meja bundar nih, kita duduk lingkaran. Dia nunjuk gua ini kayak ayah tiri. Ini istri pertama, ini istri kedua, dia sebutin satu-satu. Jadi ayah tiri ini bad temper. Kalau gua disenggol dikit aja, gua meledak, dia bilang gitu. Jadi kalau menurut pandangan gua kan intelijensi ya, nggak bego-bego amat. Dia tahu dia nggak bisa ngatur gue disuruh ngapain. Toh nggak dibayar juga gue untuk masuk syuting mereka berapa minggu itu, selama berapa minggu gue ninggalin pekerjaan gue nggak dibayar. Jadi kalau lu suruh gue untuk menjelekkan nama gue sendiri, gue kagak mau dong, bener kan? Jadi dia panggil lah anak-anak yang gampang untuk dikontrol ini untuk membuat psikolog gue ini gila, sedeng gitu loh. Jadi lu di-create seakan-akan lu mentalnya nggak stabil, hot temper gitu-gitu. Jadi gue lagi gini-giniin terus, disenggol terus nih. Dikit-dikit gue disenggol. Oh my God, Tuhan Yesus, gue pengen. Jadi kekalahan, kan kamu tereliminasi di minggu ketiga nggak salah ya? Yes. Nah itu lebih banyak karena permasalahan ini atau? Sebenarnya kalau gue boleh jujur, mungkin gue dipertahanin sampai minggu ketiga itu karena gue masih ada berantem sama Jadi nambah rating gue juga udah out gitu. Jadi gue bilang itu, gue inget banget di sebelum gue keluar ya, kan sebelum gue Indonesia yang keluar. Saat itu, gue inget banget itu foto Swan Lake yang black and white, gue digabungin sama si Mia. Gue disengaja ini, digabungin sama dia satu set foto, gue dipakein baju putih, dia hitam. Terus habis itu foto, gue inget banget sama Yusai, dia bilang, dia sedikit-dikit dia benerin fotonya si satu lagi ini di temen gue, partner gue di sana yang gue benci itu. Kamu ini kepalanya gini, kamu gini. Aku tuh nggak dipeduliin, nggak diatur gayanya sama sekali. Gue ya udah gue foto aja. Sampai gue menanyakan diri gue ke dia. Kalau how about me, am I okay? Gue sampai kayak gitu nanya. Dia bilang, oh you good already. Gini. Kan berarti kalau di situ kita bisa merasakan kan. Bagaimana perilaku lu terhadap dia dan perilaku lu terhadap gua. Emang lu beneran mau gua gagal atau lu cuma mau bikin settingan doang, udah ada di script di belakang seperti itu. Sedangkan kalau kita kan masuk di situ istilahnya semua orang mengira ini kompetisi gitu loh. Inginnya show the best gitu. Tapi ternyata kan enggak sesuai dengan jalannya lah istilahnya kalau di mata aku ya. Ternyata pas ditunjukin, pas sesi eliminasi, foto gue jelek banget. Padahal dalam hati gue gini, wah ini di foto Yusai nih, mau gue bingkai, cantik, bangga kan. Ternyata foto gue jelong banget. Sampai gue ada sesi interview gue ditanya gini, Jess itu foto bagus gak? Kalau emak gue suruh pilih juga emak gue gak bakal pilih foto gue, dia bakal pilih fotonya Iko, orang Indonesia lainnya karena foto Iko lebih bagus dari punya gue. Cuma gue dipertahankan karena ya gue masih ada drama, masih cewek ini. Ngerti nggak? Ngerti kan? Ngerti. Tapi saat di photoshoot gue berusaha untuk tampil. Tapi ya dianya tidak memberikan kesempatan ataupun tidak memberikan arahan. Ataupun ya tidak ada chance-nya sama sekali. Jadi mereka nge-build untuk? Udah ada jalannya, mereka udah ada storyline-nya seperti itu. Oke, jadi udah dibangun, seakan-akan mereka membangun satu narasi, membangun satu cerita yang kurang favorable ke kamu lah, kurang baik buat kamu jadinya gitu ya. Ya, tapi ya gimana ya, I hope people know sih, karena bagaimanapun aku nggak bisa mengatakan hal-hal yang buruk banget terhadap Asian Next Top Model karena mereka udah mengangkat namaku ya internationally. Tapi aku juga nggak ingin dikenal sama orang sebagai seseorang yang bukan I'm not gitu loh. Ya at least you sekarang hari ini punya kesempatan untuk meluruskan sedikit lah ya apa yang terjadi gitu. Tapi ya I think ya udah lewat lah, it's past already. After that kalau memang lu ada kreativitas sendiri, kelebihan yang lain ya kamu akan go on gitu. Kamu kayak gue sekarang, gue ada program, masih ada modeling, career, ada everything. Tapi kan yang kita lihat kan itu kan sebenarnya pekerjaan itu. Tapi kalau misalnya orang yang biasa-biasa aja, setelah fame itu kamu dapat airtime yang banyak, kamu juga nggak akan menjadi seseorang yang sukses gitu. Aku tuh punya penasihat bisnis.
bukan nasihat bisnis ya, temen baik tapi dia pinter dan bisnisnya cukup sukses. Aku suka ngobrol sama dia. Ya gimana pun juga kan kita harus nyari advice atau segala macam kan. Dia selalu ngingetin aku the most important thing is the truth. Orang tuh susah melihat kebenaran katanya. Jadi dalam kasus kayak kamu kayak gini ya mungkin kalau penonton ngeliat kayak oh Jesslyn kok gitu banget sih gitu-gitu tanpa mereka ngerti kebenaran di dalamnya dan orang akhirnya jumpy kan orang-orang netizen kita kan nyinyir kan langsung deh tuh udah nggak usah nyari-nyari kebenaran nggak usah nyari-nyari apa pokoknya dia ngeliat nggak suka langsung nyonyor. Betul. Nah itu satu budaya yang harus menurut aku tuh harus pelan-pelan kita biasakan bahwa the truth itu yang paling penting even in business. Dalam bisnis kadang-kadang kita pikiran kita banyak diganggu oleh emosi kan, lagi marah apa segala macam. Itu make it clear the truth-nya apa, yang bagus mana gitu. Kalau yang bagus ini lo ambil yang ini gitu. Betul. Mungkin dalam hal ini aku cuman pengen netizen juga atau fans-fansnya kamu juga ngelihat apa yang di episode itu yang sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Dan itu I think it's important orang untuk tahu juga. Yang paling penting aku mau nanya sebenarnya level model luar negeri sama level model Indonesia tuh kita gimana sih? Menurut aku nggak jauh berbeda ya, karena model-model Indonesia juga sudah banyak yang wah high fashion sekali, udah tahu apa yang mereka lakukan. Cuma ya itu memang setiap negara itu memiliki kultur yang berbeda juga dalam modeling gitu. Mungkin di Indonesia kalau pakai kebaya harus agak nyenggol, tapi kalau di sana itu lebih straight. Jadi tidak ada bisa dibilang lebih bagus di mana gitu. In terms of skill, kalau diadu gitu, kamu cukup yakin Indonesia kompetitif? Yes. Cara Mungkin jalan, cara bawaan diri, foto, iya. I think it's quite balance ya mereka berdua kompetitif enough gitu. Jadi beberapa poin penting yang kamu bisa dapat dari ikut Asian's Next Top Model, kamu lihat bahwa Indonesia sebenarnya nggak kalah ya? Nggak kalah menurut aku. Dan itu bahkan juga, kan Indonesia udah pernah menang kan. Iya. Dan kamu juga ngeliat bahwa ini ajang yang bagus juga buat kamu menaikin profil kamu secara internasional ya. Jadi walaupun dengan segala macam drama-drama. Betul, say. Suruh gue ulangin lagi. No, thank you. Salah gue. Oke, sekarang seorang Jesslyn Lim udah terkenal, udah masuk TV terus. Terus punya karir yang bagus. Harapan yang ke depannya gimana nih? Pastinya jangan bosen-bosen orang ngelihat Jesslyn karena masih banyak yang bisa dilihat dari Jesslyn asik gitu ya. Yang pastinya nggak bosan-bosan ya dan semoga aku juga bisa tetap menjadi diri aku sendiri walaupun mungkin suatu hari aku lebih sukses lagi, bisa menyenangkan dan mendapatkan banyak fans gitu ya. Tetap di karir ini atau kamu ada kemungkinan switching ke karir lain? Ya go with the flow aja lah apa yang diberikan Tuhan ke Jesslyn, yang penting halal, aku go with the flow aja, ngarah ke artisan, kalau bisnis jalan juga ya alhamdulillah, puji Tuhan, jalan aja. Ya jalan aja lah semuanya, yang penting halal. Terus yang pastinya semoga aku bisa tetap stay down to earth, ya nggak berubah lah seorang Jesslyn ini. Semoga ke 8 tahun lagi, 10 tahun, 15 tahun lagi Koko ketemu sama Jesslyn tetap begini sama Koko gitu. Ya soalnya aku cukup kagum dengar cerita kamu dari starting from keluarga yang bekerja keras juga ya. Artinya mama kamu single mom harus fight juga dan mungkin kamu nunjukin ke keluarga kamu yang gimana kamu bisa berprestasi. Betul. Terus kalau ngeliat muka kamu kan kelihatannya mahal gitu ya. Maksudnya kelihatan bukan orang susah gitu. Asik. Jadi mungkin orang belum tahu juga bahwa karir kamu ini dibangun dengan kerja keras, dengan determinasi kerja keras banget, ya. say. Mungkin nanti itu episode berikutnya ya, bagaimana bisa jalan mula Jesslyn dari yang merangkak sampai sekarang. Ya puji Tuhan sih semuanya dikit demi dikit ya. Aduh luar biasa deh, gue pernah kerja di Tanah Abang kok. Tanah Abang kok. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Itu tetangga yang di Tanah Abang gitu kalau tahu kamu masuk Asia Next Top Model. Tahu mereka, di mungkin insert beberapa. Tiap hari gitu ya nongol. Tahu beberapa pasti. Dulu gue jaga. Sampai buka itu pintu rel gitu, cetek, pindahin barangnya gantung ke depan. Terus ngelap-ngelap semuanya, geser etalase keluar. Mari Bu, silakan dilihat tas-tasnya Bu. Memang palsu tapi kelihatan asli Bu. KW1, KW2, super Bu. Biar kelihatan lebih asli lagi. Disiram kulitnya tuh, menyerap Bu. Dibakar, kulitnya tidak terbakar. Saya dulu jualan di Tanah Abang. Terus apa?
Orang kadang-kadang soalnya ngelihat suksesnya doang sih. Dia nggak tahu itu. tuh di belakang-belakangnya Jalan capeknya, kehidupannya pegelnya, nggak dilihat nangisnya orang. ya. Ih, betul. Sampai disimpan video nangisnya. Ada, dulu aku ngelihat ATM aku cuman ada duit 100.000 rupiah. ATM loh nih ya, bukan dompet loh. Dompet mungkin udah nggak ada. ATM. Mau isi pulsa aja sudah tidak bisa, say. Kalau isi kan ya 50.000 dikeluarkan ya. Ya sisa 50.000. Kalau enggak ATM-nya tutup sendiri, nggak ada duit kan. Mau beli pulsa nggak bisa, gue inget. Minta beli sama mami, gue dikatain sama cece gue. Diginiin, malu banget sih kamu udah umur berapa beli pulsa masih dimintain mami. Padahal itu gue baru usia berapa, 18 tahun kali. Masih Gua boleh lah ya dikatain minta gitu. duit jajan ya. Iya, masih belum 20 loh, masih wajar lah 17, 18 lah ya. Tapi thank you untuk udah cerita di sini karena Thank you. menurut aku cerita-cerita kayak gini lah yang pengen aku bawa ke anak-anak aku. Anak aku lihat nih ya, kamu lihat dia di TV, lihat dia kayak gitu. Ini loh perjuangannya, nggak ada Semoga di bisa dunia. menginspirasi ya. Bukan cuma anak aku, moga-moga para yang mau jadi model, ada yang mau jadi artis, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi apa. Dengar cerita kamu bahwa nggak ada, there is no such thing as free lunch atau free dinner gitu ya. And nothing Semua. impossible as long as you believe in the process, you have the urge to learn gitu ya. Mau belajar dan niat, pasti bisa percaya aja sama prosesnya. Karena aku juga nggak langsung seperti ini kayak tadi kok Rofi bilang ya. Aku tuh banyak lah perjalanannya. Tapi selagi kamu percaya, you have faith, kamu yakin kamu bisa jalaninya, kamu punya niat untuk belajar, banyak mendengar, pasti kamu bisa. Okay, the remarkable story of Jesslyn Lim. Thank you. Thank you for having me. Yay.